Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Oktober 2023, hari Rabu, Pekan Biasa ke-27. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ricardus Mantero SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Judul permenungan kita pada hari ini ialah kekuatan doa Bapa kami. Doa itu sangat penting. Kadangkala karena kesibukan duniawi kita lupa untuk berdoa. Padahal doa itu dapat menjadi kekuatan untuk mendukung karya dan pekerjaan duniawi kita. Oleh karena itu, di tengah kesibukan duniawi kita harus tetap berdoa, walaupun dengan doa yang singkat seperti doa Bapa kami. Dalam perikop Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4, khususnya ayat 1, seorang murid memohon kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tuhan Yesus merespons si murid dengan mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid karena doa Bapa kami mengandung 5 permohonan penting. Permohonan pertama terletak dalam frasa "Dikuduskanlah namamu". Melalui frasa "Dikuduskanlah namamu", kita meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa agar memampukan manusia dan segenap ciptaannya untuk mengakui dan memuji kekudusan Allah. Sebab dengan demikian, manusia dan segenap ciptaannya mengakui bahwa manusia dan segenap ciptaannya itu adalah milik dari Bapa yang Maha Kuasa. Permohonan kedua terletak dalam frasa "Datanglah kerajaanmu". Melalui frasa "Datanglah kerajaanmu", kita meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah ke dunia, seperti kebenaran, cinta kasih, keindahan, kedamaian, keadilan, dan hal-hal baik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan segenap ciptaannya pada zaman ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, permohonan ketiga terletak dalam frasa "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya". Melalui frasa ini, kita meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk menganugerahkan hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan hal-hal yang kita butuhkan secara langsung dari tahtanya, entah di mana Tuhan itu berada. Melainkan kita meminta kepada Tuhan untuk menguatkan jiwa dan raga kita agar kita sanggup bekerja dan berkarya guna memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Permohonan keempat terletak dalam frasa
Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Melalui frasa ini, kita meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk memampukan kita dalam hal saling mengampuni satu sama lain dalam hidup kita sehari-hari. Sebab sejak awal mula kita diciptakan, kita sudah diampuni oleh Allah yang Maha Rahim. Dengan demikian, hendaknya juga kita saling mengampuni satu sama lain yang berbuat salah kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, permohonan kelima terletak dalam frasa, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Melalui frasa ini, kita meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita ke dalam kesengsaraan dan penderitaan hidup. Sebab ada banyak godaan yang ada di sekitar kita yang dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu meminta kepada Bapa yang Maha Kuasa untuk melindungi dan menjaga kita dari hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita mendaraskan doa Bapa kami di mana saja kita berada. Semoga amin. Hei bersaudara, umat Tuhan, di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu